Mereka mengatakan inna nailal karama wa taharrum minadz dzulmi wa kasri quyudidzul la yakunu illa bisalil sawarim wa sakbid dima. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan menumpahkan darah, kecuali dengan menghunuskan pedang. Itu yang diucapkan oleh mereka. Kemudian juga ini tidak jauh beda dengan apa yang diucapkan oleh gembong teroris di negeri kita yang pernah mewasiatkan kepada anak buah mereka, yang ini bernama wasiat Imam Samudra, dia mengatakan, saudaraku, jadikan hidup antum penuh dengan pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Bukankah Allah telah memerintahkan kita untuk membunuh mereka semuanya, sebagaimana mereka telah membunuh kita dan saudara kita semuanya. Bercita-citalah menjadi penjagal orang-orang kafir. Didiklah anak cucu antum semua menjadi penjagal dan teroris bagi seluruh orang-orang kafir. Sungguh saudaraku, predikat itu lebih baik bagi kita daripada predikat seorang muslim tetapi tidak peduli dengan darah saudaranya yang dibantai oleh kafir laknat. Sungguh gelar teroris itu lebih mulia daripada gelar ulama. Ini insya Allah yang berakal sehat tahu bagaimana kesehatannya tanpa kita sebutkan dalil-dalilnya. Penghinaan terhadap para ulama, demikian pula menvonis semua orang kafir berat dibunuh. Ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak semua orang kafir berat dibunuh. Kata para ulama, orang kafir ada 4 predikatnya. Yang pertama kafir adzimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Orang seperti ini namanya kafir dzimmi dan tidak dibolehkan untuk dibunuh. Rasul mengatakan man qatala ahla dzimmatina lam yarah ratal jannah. Barang siapa membunuh kafir dzimmi tidak akan mencium bau surga. Yang kedua kafir muahad, orang kafir yang tinggal di negeri kafir yang antara negeri kafir dengan negeri Islam ada perjanjian damai. Ketika dia datang ke negeri kaum muslimin, maka dia dinamakan kafir muahad. Orang kafir seperti turis asing misalnya, maka kata Rasulullah SAW, man qatala muahadan lam yarahatal jannah. Barang siapa membunuh kafir muahad, dia tidak mencium bau surga. Demikian pula yang ketiga kafir musta'man, kafir yang dia tinggal di negeri kafir yang ada peperangan dengan kaum muslimin. Namun ketika dia datang ke negeri kaum muslimin, diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin atau oleh negara kaum muslimin. Ini juga diharamkan untuk dibunuh seperti karena kafir muahad tersebut. Yang berat dibunuh cuma satu, kafir muharib, yaitu kafir yang terjun di medan pertempuran bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Ini yang berat dibunuh. Adapun ketiga kafir tersebut, dzimmi, muahad, musta'man, kalau kita contohkan turis asing, diplomat asing yang masuk ke negeri kita, maka haram untuk dibunuh. Namun inilah fatwa dari seorang yang jauh daripada bimbingan para al ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini kata panitia sudah tinggal 5 menit ya. Sekedar sejarah singkat ISIS. Sebenarnya mohon maaf ini nggak konsentrasi karena kita persiapannya hampir subuh, ternyata cuma setengah jam. Kenapa? Sejarah singkat ISIS. Kalau kita lihat sejarahnya, itu kita ingat ada kelompok Ikhwan Muslimin yang didirikan di Mesir. Kemudian pecah menjadi 2 kelompok. Kelompok yang mengarah kepada politik, ke parlemen. Ada pula kelompok yang mengarah kepada jihad, yang dipelopori oleh Said Qutb. Said Qutb punya saudara namanya Muhammad Qutb, sempat mengajar di Ummul Qura di kota Mekah dan juga mengajar di Jeddah. Ketika dia menjadi dosen di Jeddah, mengajar seorang yang bernama Usama bin Laden. Kenal? Pernah kenalan? Ketika itulah seorang yang bernama Usama bin Laden yang sedang belajar di Fakultas Perminyakan, alias Usama bin Laden itu insinyur perminyakan. Dialah yang mempelopori berdirinya kelompok jaringan teroris Al-Qaeda di negeri Afghanistan. Al-Qaeda punya banyak cabang. Bukan hanya bank punya cabang, Al-Qaeda juga punya cabang. Di antaranya cabang di Irak yang dipelopori oleh Abu Mus'ab Az-Zarqawi.
pada tahun 2004 ya, itu berdiri namanya Jamaah Jihad dan Tauhid. Ini syiarnya mereka, jihad dan tauhid. Namun tauhid yang mereka maksud adalah tauhid al-hakimiyah. Kemudian pada tahun 2006 ya, Abu Mus'ab Az-Zarqawi mendirikan Majelis Syura Al-Mujahidin. Selang berapa lama dia terbunuh, dibunuh oleh Amerika pada waktu itu. Kemudian pada akhir 2006 berdirilah negara Islam Irak, masih negara Islam Irak yang dipelopori oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Namanya masih negara Islam Irak. Kemudian pada tahun 2009 Abu Umar Al-Baghdadi mati diserang oleh Amerika. Kemudian diangkatlah asistennya yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi, yang sekarang ini diangkat sebagai khalifah negara Islam Irak dan Syam. Pada tahun 2014 dia mengumumkan agar semua umat Islam membaiat dirinya. Padahal tidak ada seorang ulama pun yang mengakui akan kekhalifahannya. Bahkan yang lebih unik dan menarik bahwasanya jangankan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama teroris pun tidak setuju dengan mereka. Di antaranya yang sudah terkenal sekali namanya Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dia punya kitab yang sangat berbahaya bagi kaum muslim, racun yang mereka telurkan dari kelompok teroris ini, yaitu kitab yang berjudul kalau bahasa Arabnya Al-Kawashiful Jaliyah Fit Takfir Daulah Saudiyah. Kafirnya negara Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia kafir, apalagi NKRI. Itu kata mereka seperti itu. Abu Muhammad Al-Maqdisi dia mengecap kelompok ISIS adalah kelompok Khawarij. Ini tokohnya teroris, maling teriak maling. Ini sekali lagi, memang inilah keajaiban dunia. Dunia penuh dengan keajaiban. Seperti kata seorang penyair, Allahu akhra mautati fata'akhartu hatta ra'aitu minaz zamani ajaibah. Allah menunda kematianku sampai aku masih hidup sekarang ini, dan aku melihat banyak keajaiban di dunia. Di antaranya tokohnya teroris mengecap ISIS yang juga teroris sebagai kelompok Khawarij. Ini Khawarij mengecap Khawarij temannya yang karena karena ISIS lebih sadis daripada kelompok Al-Qaeda. Ini sekali lagi singkat, namun wallahu alam jelas atau tidak, wallahu taala alam. Namun ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang ini dari panitia sami'na wa ta'na. Wallahu taala alam. Pada Ustaz Abdurrahman Bani Taksi, beliau adalah guru saya ketika saya masih sekolah di sini di mana dulu. Jazakallahu khairan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab setelah Isya, ya. Jadi disiapkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Mari kita masuk satu-satu dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Abdurrahman Bani Taksi. Ustaz, apakah mujahid yang mati di Syria beberapa bulan yang lalu yang berkaitan tertembak mati, lalu apakah mereka dikatakan sebagai syahid? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita ingat sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang siapa yang syahid. Beliau mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa syahid. Barang siapa yang berjuang, yang berjihad, yang berperang
agar kalimat Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang lebih tinggi daripada semuanya, maka dialah yang fisabilillah, dialah yang kalau meninggal dunia dia mati asyhad. Ini hukum secara umum, ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sekali lagi sebagaimana kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjuang, yang berperang untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan Islam, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, kalau dia mati syahid. Secara umum demikian. Adapun person-personnya, individu-individunya si B dan si C, tidak boleh kita menvonisnya syahid, apalagi menvonisnya masuk surga. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih Bukharinya, dalam Kitabul Jihad, ini yang tidak dibaca oleh kelompok teroris, ya. Mereka gambar-gambarkan jihad, cuma tidak baca Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari. Makanya mereka suka, ya, menempelkan gelar syahid kepada tokoh-tokoh mereka. Asy-Syahid Abdullah Azam, Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Asy-Syahid Said Qutb, dan seterusnya. Padahal Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad mengetengahkan sebuah bab yang berjudul Babun la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak boleh menvonis si fulan mati syahid. Imam Bukhari membawakan dua riwayat. Yang pertama sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillah, Allahu a'lam biman yuklamu fi sabilillah. Hanya Allah yang tahu hati manusia, ya. Siapa yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan siapa yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua tentang seseorang yang pada zaman Rasulullah SAW dia ikut perang. Para sahabat memujinya luar biasa. Orang itu pemberani dalam medan pertempuran. Namun apa kata Rasul? Huwa finnar. Orang itu di neraka, ya. Sebagian sahabat pun ingin betul-betul membuktikan hal tersebut. Diikuti terus orang yang dikatakan sebagai sang pemberani tersebut. Ketika orang itu terluka, dia pun menancapkan pedang atau tombaknya di atas tanah, dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ilaihi dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada orang yang awal hidupnya berbuat seperti amalan penghuni surga, sampai antara dirinya dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Artinya manusia tidak tahu hati orang lain. Bisa jadi dia ketika berjihad tujuannya untuk mencari popularitas, mencari ketenaran agar dikatakan ya mujahid dan lain sebagainya. Oleh karena itulah haram dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengatakan si fulan syahid atau syahid fulan, kecuali kalau betul-betul ada nas secara khusus tentangnya, seperti dalam menvonis orang itu masuk surga atau masuk neraka, itu haram kecuali kalau ada penjelasan dalil yang khusus tentangnya. Kita katakan Abu Bakar di surga, ya, karena itu memang ada hadisnya. Abu Lahab di neraka, karena itu ada ayatnya. Adapun si B, si C dan sebagainya, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan, wala nunazzilu ahadan minhum bi jannatin wala narin. Tidak boleh kita menvonis siapapun masuk surga, masuk neraka kecuali dengan dalil yang khusus. Dan ini merupakan juga fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada saat sekarang seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian pula Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Bahkan kalau kita kata Syekh Utsaimin, ya, tahu jelas orang itu Yahudi Nasrani, dia mati kelihatannya Yahudi Nasrani, haram untuk kita apa? Mengatakan dia di neraka. Karena apa? Bisa jadi pada akhir hidupnya dia tobat, kita nggak tahu. Seperti Raja Najasyi tadi, dia menyembunyikan Islamnya
kelihatannya dia Nasrani menurut pandangan rakyatnya, namun dia masih Islam, siapa tahu ya. Sekali lagi, kita hanya bisa menvonis di dunia, orang ini mati kafir, Yahudi, Nasrani, tidak boleh kita solati, nggak boleh kita doakan ya. Namun urusan akhirat ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bedakan vonis dunia dengan vonis akhirat. Wallahu taala alam. Pertanyaan di sini, apakah Usama bin Laden sudah meninggal dunia, Ustaz? Makanya kenalan dulu. Ya, rahimahullah taala. Ya, dia telah meninggal dunia. Ya, urusan dia di akhirat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini termasuk objektivitasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dibolehkan mendoakan Usama bin Laden rahimahullah. Antara dia dengan Allah itu di akhirat kita tidak ikut campur. Adapun di dunia kita, sebagaimana kata para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan dia adalah seorang tokoh Al-Khawarij atau dia seorang Kharijiyun. Ketika beliau ditanya ketika di kuliah di kampus, apakah Usama bin Laden termasuk kelompok Khawarij? Huwa Kharijiyun. Iya, betul, dia adalah kelompok Khawarij. Ini kita bisa menvonisnya karena banyak kesesatan-kesesatannya, pemikiran-pemikiran yang sesat, mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mengadakan terorisme dan sebagainya. Iya, betul, dia kelompok Al-Khawarij. Ini hukumnya kita terhadapnya di dunia. Adapun akhirat ini kita serahkan kepada Allah, dan selama dia masih muslim, kata para ulama, boleh kita mendoakannya. Tidak menafikan kalau dia orang yang sesat. Bedakan. Kita boleh menvonis orang itu sesat di dunia, namun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menvonis orang itu termasuk kelompok Khawarij, kemudian kita mengatakan huwa finnar, naudzubillah min dzalik. Kita tidak dibolehkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Kita mengatakan secara umum, barang siapa mati dalam keadaan kesesatan, maka ancamannya neraka. Kullu dhalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka. Adapun si B-C-nya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mohon diberikan kepada kami referensi kitab-kitab takfiriyun, orang yang sudah mengkafirkan yang sudah diterjemahkan, dan juga kitab-kitab sunnah yang menjelaskan atau membantah kitab-kitab kaum takfir tersebut. Ya, pertama, ana nasihatkan jangan sok dahulu, menantang untuk makan racun. Kalau dulu Khalid bin Walid pernah, ini sekedar faedah, termasuk karomahnya Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengepung sebuah benteng musuh, tidak pernah bisa masuk. Kemudian mereka menawarkan, kalau engkau mau wahai Khalid bin Walid menaklukkan benteng kami, maka racun dahulu, minum racun dahulu. Dan beliau pun tahu bahwasanya insya Allah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan memudaratkan, dan beliau minum racun tersebut dan tidak bermudarat, dan beliau pun bisa menghancurkan bentengnya musuh tersebut. Ini karamahnya siapa? Bukan karamahnya antum. Jadi jangan coba-coba. Ini bagi ahlinya saja. Jadi demikian pula dengan kitab-kitab kelompok-kelompok sesat, kelompok teroris. Jangan sok antum membaca baru ikut daurah 2 hari kemudian langsung baca kitab-kitabnya kelompok-kelompok teroris tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kata seorang ulama, al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa. Hati kita lemah sedangkan syubhat itu cepat menarik mangsanya. Maka hati-hati, jangan kita gegabah. Baca dulu kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Berapa banyak yang belum kita baca. Dan sering saya tantang, sering saya tanya di setiap kajian. Sekarang juga saya tanya, siapa sekarang ini yang sudah khataman kitab sifat salat Nabi, entah karangan Syekh Albani atau Syekh Abdul Aziz bin Baz? Angkat tangan yang sudah khatam. Meskipun nggak paham nggak apa-apa. Yang paling pernah baca lengkap siapa di sini? 1, dari 2, 3, 4, 5, 6. Berapa persen yang bisa kok mau baca kitab-kitabnya kelompok-kelompok sesat. Baca bukunya para ulama yang betul-betul bisa insya Allah menyelamatkan kita dari kesesatan tersebut. Jangan kita baca-baca entah majalah, makalah di internet dan sebagainya yang itu akan bisa meracuni hati dan otak kita. Itu sangat berbahaya. Jangankan kita,
seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, ketika ada ahli bid'ah, orang yang sesat ingin membacakan ayat Al-Quran, tidak mau didengarkan. Mau dibacakan al-hadis, tidak mau. Ketika ditanya, maka jawaban beliau, kalau dia membaca Al-Quran kemudian dia tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian masuk ke dalam hatiku, tidak akan mungkin bisa keluar dari hatiku. Ini ulama seperti itu. Antum berarti apa? Kalau ulama saja khawatir, apalagi kita. Maka sekali lagi, jangan sok jangan kita merasa sudah kuat ilmunya, kuat imannya, tidak sebenarnya. Kita harus betul-betul tahu bahwasanya hati kita, akidah kita itu harga yang paling mahal yang kita miliki. Jaga, jangan kita membaca hal-hal yang membuat kotor akidah ataupun hati kita tersebut. Adapun yang perlu kita ketahui, kitab-kitab para ulama yang membantah itu dibolehkan. Adapun kitabnya mereka haram untuk kita baca, kecuali kalau tujuan kita untuk membantahnya dan kita tentunya punya power yang kuat membantahnya, punya ilmu dan sebagainya. Adapun kitab-kitab ulama tentang bantahan kepada takfiriyin ini sangat banyak sekali. Di antaranya kitab-kitabnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi banyak sekali berkaitan dengan masalah hal tersebut. Di antaranya kitab yang ada di hadapan antum, Daishul Iraq wa Syam fi Mizan Sunnah wal Islam. Demikian pula ada apa yang saya terjemahkan, mohon maaf saya kurang menggeluti dunia terjemahan. Ayat yang lainnya. Cuma secara bahasa Arab yang mau tahu itu, bukunya Syekh Ali bin Hasan, bukunya Syekh Abdul Malik Ramadhani, bukunya Syekh Abdul Salam Barjas. Demikian pula banyak para ulama yang telah membantah kelompok-kelompok sesat tersebut. Dan itulah tugasnya para ulama, sebagaimana kata Rasul, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ta'rifal ghalin wa intihal mubtil wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugasnya mereka membantah ta'wilal ghalin, ta'wilnya orang yang ekstrim, wa intihalal mubtilin, jalannya orang yang sesat, yang batil, membantah ta'wilnya orang jahil dan orang-orang yang tersesat. Jadi sekali lagi, baca kitab-kitab ulama tersebut, jangan membaca kitab-kitab orang-orang yang ngelama. Selanjutnya, setiap orang atau setiap kelompok mengaku sebagai dirinya sebagai ahlus sunnah, termasuk pula para teroris mengaku dirinya ahlus sunnah, bahkan menyebut kita sebagai murji'ah. Pertanyaannya, apakah kriteria yang berhak menyandang gelar ahlus sunnah, dan bagaimana memandang mereka tersebut? Adapun orang itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kalau mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu itu prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, kita lihat dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah dan sebagainya. Kalau kita betul-betul memahami dan meyakini, betul-betul berpegang teguh dengan usul prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, itulah yang dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka telah keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Adapun tuduhan kelompok teroris bahwasanya kita dakwah salafiyah adalah kelompok murji'ah, ini adalah kalau bisa dikatakan lagu lamanya mereka, kelompok khawarij. Jangankan kita, seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, semuanya insyaallah tahu bagaimana ahlu sunnahnya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Beliau dituduh sebagai kelompok murji'ah. Ini sekali lagi, tuduhan ini bukan zaman sekarang, ini semuanya hanya rekaman ulang saja. Suatu saat Abdullah bin Mubarak didatangi oleh seorang kelompok khawarij, dites oleh kelompok khawarij. Ini bagaimana kurang ajarnya kelompok teroris. Ngetes siapa? Ulama. Abdullah bin Mubarak ditanya, ma ra'yuka fi man yazni wa yashrabul khamra? Bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Mubarak tentang orang yang minum khamar, yang berzina? Kata Abdullah bin Mubarak, la ukhriju minal iman, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Kemudian ini bagaimana istilahnya kurang ajarnya kelompok khawarij kepada para ulama. Dia mengatakan, ala kibari sinnika syirta murji'iyan, apakah karena engkau sudah tua engkau menjadi murji'ah? Karena apa? Karena tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini yang juga dipakai oleh kaum khawarij sekarang. Dikarenakan kita tidak mau mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka pun menuduh kita sebagai kelompok apa?
Murji'ah. Padahal seorang ulama yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus faqad kharaja minal irja' awwali wa akhirih. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, maka dia keluar dari kelompok Murji'ah dari awal sampai yang terakhir. Dan itu yang kita ucapkan, iman adalah qaulun wa amal wa i'tiqad yazidu wa yanqus. Maka kita keluar dari kelompok Murji'ah sesuai dengan ucapan Imam Al-Barbahari dan juga ulama-ulama yang lainnya. Tentunya ini sekali lagi berbeda dengan tujuan kelompok Al-Khawarij. Nah, Ustaz, apakah Khawarij ketika disebut sebagai ahli neraka, mereka akan kekal dalam neraka? Mohon penjelasannya. Ya, memang Rasulullah SAW mengatakan Al-Khawariju kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya penghuni api neraka. Ini kata ulama Rasul sampaikan karena memang sangat kejamnya kelompok Khawarij dan sangat sesatnya kelompok Khawarij dan sangat berbahayanya kelompok Khawarij sampai Rasul menyatakan demikian. Meskipun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah tetap sesuai dengan wasatiyahnya, pertengahannya, tidak ekstrem dan tidak meremehkan, mengatakan kelompok Khawarij kelompok sesat, berbahaya. Namun demikian tidak boleh berlebihan dalam menvonis mereka kekal dalam api neraka ataupun mengkafirkan mereka. Yang pertama, kelompok Khawarij masih kaum muslimin. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, hal al-Khawarij kufar, apakah mereka itu kafir? Beliau mengatakan minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran. Mereka bukan orang-orang kafir, akan tapi mereka orang yang tersesat. Sebagaimana tadi, yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Sudah masuk Islam, cuma ekstrim. Bukan mereka keluar dari Islam dalam artian murtad atau kafir. Dan itu jumhur ulama mengatakan kelompok Khawarij bukan orang-orang kafir, namun mereka tersesat. Adapun urusan akhirat, selama kita meyakini mereka masih muslim, tidak mungkin mereka kekal di dalam api neraka. Kata ulama, meskipun mereka mengkafirkan kita, tidak boleh kita mengkafirkan mereka tanpa hak. Itulah wasatiyahnya, pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dalam kelompok ISIS dan Takfiri ada baiat kepada pemimpinnya. Mereka berdalil dengan hadis, di antaranya barang siapa yang mati dan dia tidak berbaiat kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Bagaimana penafsiran hadis tersebut? Apakah kita yang tidak berbaiat menjadi keluar dari Islam? Hadis tersebut sering dijadikan dalil oleh jamaah-jamaah baiat yang tersebar di Indonesia. Ya, dan pertanyaan ini sekaligus jawaban tentang kesesatan mereka. Karena yang dibayat bukan satu saja. Di Indonesia saja ini bergentayangan berbagai macam bentuk baiat, berbagai macam kekhalifahan muncul. Sedangkan Rasul mengatakan idza bu'i alil khalifatain faqtulu akhira minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Siapa yang perlu dibunuh? Terlalu banyak khalifah jadi-jadian di atas muka bumi ini. Di antaranya kelompok ISIS. Yang pertama, kata para ulama, hadis yang mengatakan, ada sebuah hadis yang mengatakan seperti tadi, man mata walaysa fi unuki bai'a famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa dia berbaiat kepada imamnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Seorang ulama, ada seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya, manil imam? Siapa imam yang layak dibaiat tersebut? Maka sang ulama tersebut mengatakan, alladzi qala nasu jami'an hada imamun. Yang dinamakan khalifah itu adalah jika kaum muslimin ketika ditanya siapa imam itu, maka dia menunjuk si fulan, maka itulah yang namanya al-khalifah. Sedangkan Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, siapa yang meresmikan, siapa yang mengangkat? Hanya segelintir orang saja. Maka kekhalifahan yang palsu, alias imitasi, alias tidak sah. Maka baiatnya juga tidak sah. Apalagi sudah kita sampaikan, jangankan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama mereka sendiri tidak mengesahkannya. Bagaimana dikatakan baiat yang sah? Intinya khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi ini adalah khalifah jadi-jadian, yaitu awas barang tiruan, jangan gegabah untuk tertipu dengan hal-hal seperti itu. Sekali lagi,
Ya, namanya khalifah, yang mana kaum muslimin telah menyepakati akan kekhalifahannya. Adapun yang ada sekarang tidak ada yang sepakat akan kekhalifahannya Abu Bakar Al-Baghdadi tersebut. Ini mungkin pertanyaan terakhir saja, ada 2 pertanyaan yang saya langsungkan. Ustaz, dengan ilmu yang sangat masih minim, bagaimana cara kita menasihati para golongan ahli bidah termasuk teroris tadi? Dan juga Ustaz mau nasihat bagi kami pemuda zaman sekarang ini agar semakin percaya diri, bermanhaj Ahlussunnah dan tidak terjerumus kepada kemungkaran. Ya, adapun usaha kita menasihati orang-orang yang tersesat dari kaum muslimin, yang pertama yang wajib untuk kita yakinkan dalam diri kita yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang pertama kali harus kita lakukan bagaimana menjaga diri kita dahulu dari kesesatan-kesesatan tersebut. Perdalam ilmu agama. Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dalam urusan agama ini. Maka sebelum kita menasihati orang lain, harus betul-betul kita perkuat ilmu agama kita. Apalagi mereka punya banyak syubhat. Kita harus tahu diri sampai di mana ilmu kita. Kalau memang kita rasa belum sanggup, maka jangan bonek, jangan hanya modal semangat. Kita harus tahu diri. Kalau kita nasihat dia, kemudian dia debat kita, kemudian menebarkan syubhatnya, maka bisa berbahaya. Yang paling utama kita perkuat, perdalam ilmu kita dahulu, akidah kita, bagaimana ilmu tentang ibadah kita. Seperti tadi masalah salat saja masih belum banyak yang khataman. Sifat salat Nabi misalnya, yang setiap hari kita berapa kali melakukannya, itu kita belum menguasai, apalagi masalah yang lainnya. Sekali lagi, perdalam ilmu, jangan berbanyak debat dan dialog kecuali kalau betul-betul sudah mumpuni. Kemudian juga kita lihat sekali lagi maslahat dan mafsadahnya. Kalau kita dialog, kita nasihati, kemudian orang itu membantah kita, kalau kita ya sanggup, bisa jadi subhat itu nancap di hati kita dan susah untuk kita keluar dari naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, perbanyak untuk kita datangi majelis ilmu, membaca kitab-kitab para ulama agar betul-betul kita bisa selamat dari syubhat, dari pemikiran-pemikiran sesat, dan insyaallah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.